Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Kaditya Dharma Wiswardana dengan NIM 2114392 dari kelas 21 IF08. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sistem operasi Linux. Dimulai dari apa itu Linux. Linux merupakan sistem operasi yang bersifat multi-user atau multitasking yang dapat dijalankan di berbagai platform seperti prosesor Intel 386 maupun yang lebih tinggi. Lalu sejarah Linux. Awal terbentuknya Linux itu merupakan ide dari seorang mahasiswa Finlandia bernama Linus Torvald yang membuat proyek hobi dan terinspirasi dari Minix yang merupakan sistem Unix kecil. Perkembangan Linux pun terjadi dari versi 0,1 yang dikerjakan pada bulan Agustus 1991. Lalu ada versi 0,02 pada tanggal 5 Oktober 1991 yang dapat menjalankan Shell Bash dan GCC. Lalu penggunaan Linux. Pada penggunaan Linux ini ada beberapa langkah, yaitu pertama instalasi Linux, login Linux, mengoperasikan Linux, dan logout Linux. Untuk instalasi, langkahnya itu nyalakan komputer dan aturlah BIOS komputer agar boot dapat dilakukan dari DVD drive. Yang kedua, masukkan DVD pendamping ke DVD drive dan tunggu hingga muncul tampilan Welcome to CentOS. Pada dasarnya kita tidak perlu melakukan apapun dan cukup menunggu sampai 10 detik. Dan langkah ketiga yaitu tunggu sampai proses loading CentOS selesai. Manakala CentOS dapat mendeteksi hardware yang kita miliki dengan baik, maka Anda dapat melihat tampilan desktop CentOS. Lalu untuk login, ada fitur auto login yang bergantung pada distro Linux yang kita gunakan. Lalu operasi Linux terdapat pada gambar dengan cara mengklik application, lalu aksesoris, lalu ada terminal. Setelah itu ada logout, di mana logout terdapat beberapa langkah. Yang pertama, klik sistem, lalu logout CentOS untuk logout selama 60 detik yang akan kembali lagi ke CentOS karena settingan auto login. Lalu yang kedua, klik sistem, lalu shutdown untuk benar-benar mematikan komputer. Lalu ada pengguna Linux, di mana Linux populer digunakan untuk pemerintahan khususnya USA karena harganya yang sangat terjangkau. Selain itu, Linux juga terbukti menunjukkan penetrasinya di bidang web server dan merupakan sistem operasi pilihan di lingkungan universitas. Lalu Linux pun dimanfaatkan untuk pelatihan yang dapat dipelajari untuk Unix dan perkembangan karirnya. Adapun beberapa kelebihan Linux, di mana kelebihan Linux itu antara lain adalah pakai distribusi Linux yang ditawarkan, harganya itu murah, lalu menyediakan servis untuk membuat modifikasi program, proses, dan file, lalu keamanan yang lebih tinggi dibandingkan sistem operasi lainnya, memiliki sistem operasi yang stabil dan jarang terjadi crash, lalu bersifat multitasking, yaitu dapat melakukan pekerjaan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, dan yang terakhir bersifat multi-user, yang dapat digunakan maksudnya dapat digunakan lebih dari satu user dalam waktu yang bersamaan. Lalu untuk ukuran Linux ada beberapa, yaitu pertama proses instalasinya tidak semudah Windows, lalu kurangnya support untuk hardware, kurang cocok untuk gaming, aplikasi yang masih sedikit aplikasi di Linux belum seampu aplikasi Windows, hardware dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu memberi dukungan baik pada Linux, dan terakhir banyak user yang belum terbiasa menggunakan Linux. Lalu ada perbandingan dari beberapa sistem operasi, yaitu dari Linux, Windows, dan Mac dari beberapa aspek, dimulai dari aspek keamanan. Linux memiliki tingkat keamanan yang paling kuat, sedangkan Windows rentan terkena virus, dan Mac yang sulit terkena virus. Lalu dari aspek ekonomis, Linux bersifat gratis, sedangkan Windows dan Mac bersifat berbayar. Lalu dari aspek tampilan, tampilan pada Linux sangat mudah dimengerti oleh penggunanya, tetapi tidak unggul dalam segi grafis. Sedangkan Windows sangat unggul dalam segi grafis, juga memiliki tampilan yang bagus dan mudah dimengerti oleh penggunanya. Dan Mac memiliki segi tampilan yang paling bagus. Lalu dari aspek performa Linux ini dibilang sangat tinggi, sedangkan untuk Windows performanya lumayan baik tetapi masih rentan terkena virus. Sedangkan Mac memiliki performa yang tinggi dengan prosesor Intel yang terbaru dan inovasi terbaik lainnya. Lalu ada hardware, dari aspek hardware itu Linux hardware-nya beberapa ada tidak bekerja atau belum maksimal, sedangkan Windows tidak ada masalah karena hardware-nya sudah ada driver-nya. Sedangkan Mac tidak bisa dirakit sendiri karena Apple sudah tidak memberi lisensi untuk perusahaan yang lain untuk membuat hardware yang bisa menggunakan macOS. Lalu macam-macam aplikasi Linux, ada spreadsheet,
Ada word processor, database, editing grafik, Corel untuk Linux. Dari spreadsheet contohnya itu dalam Microsoft Excel, Microsoft 23, dan lain-lain. Dari word processor dalam Microsoft Word, Notepad, dan lain-lain. Dari database ada MySQL, MariaDB, dan lain-lain. Lalu untuk editing grafik, ada Microsoft Office, StarOffice, dan lain-lain. Dan terakhir untuk Corel untuk Linux itu ada MATLAB dan Scilab. Selanjutnya kita masuk pada distro Linux, di mana distro Linux ini ada beberapa yang saya sebutkan, yaitu ada Red Hat, Debian, Slackware, SUSE, Mandrake, dan terakhir WinLinux. Nah, distro Linux ini juga memiliki beberapa kelebihan tersendiri yang dapat dibaca di prestasi ini. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi.